Dan Allah berkata kepada Adam, manusia pertama itu, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tetapi pohon yang ada di tengah taman ini, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan atau raba buahnya, karena pada saat kamu meraba atau bahkan memakannya, kamu akan mati. mendengar perkataan Allah, Adam pun ketakutan dan ia berjanji akan mengingat apa yang dikatakan oleh Allah tentang larangan untuk memakan buah pada pohon pengetahuan yang ada di tengah-tengah taman itu. Allah melihat Adam yang merasa kesepian. Allah pun berpikir untuk menciptakan seorang manusia lagi untuk menemani Adam, memelihara ciptaannya, dan manusia itu akan menjadi penolong bagi Adam. Kasihan Adam, aku akan menciptakan seorang manusia untuk menemaninya agar ada penolong yang sepasang untuk dia dalam hidup di bumi. Pada waktu yang tepat, Allah membuat Adam tertidur nyenyak. Allah mengambil sebagian tulang rusuk kanan dari tubuh Adam untuk menciptakan seorang manusia yang sepadan dengannya. Dan untuk menolongnya, Allah pun menciptakan seorang manusia perempuan. Setelah manusia perempuan itu selesai diciptakan oleh Allah, tidak lama kemudian Adam bangun dari tidurnya dan bingung. Ia merasa ada bagian tubuhnya yang hilang. Tiba-tiba Adam terkejut karena ada seorang manusia perempuan duduk di dekatnya. Allah datang dan berkata kepada Adam, Adam, mengapa kamu melihat perempuan itu dengan rasa heran dan bingung? Aku telah menciptakan teman yang sepadan. Perempuan ini berasal dari kamu, yaitu berasal dari tulang rusuk kananmu yang seorang laki-laki. Oleh karena itu, manusia ini disebut perempuan dan namanya Hawa. Adam masih merasa heran dan sangat kagum dengan apa yang Allah ciptakan untuk menemaninya. Dia ini berasal dari tulangku, dari dagingku, Hawa. Sejak saat itu, mereka menjadi suami istri. Adam dan Hawa pun setiap hari selalu menjaga dan merawat segala ciptaan Allah yang ada di dalam taman itu. Suatu hari, ketika mereka sedang bertemu, melihat tumbuhan serta segala yang ada di taman ini. Namun, saat mereka berada di tengah taman itu, tepat di dekat pohon pengetahuan yang Allah katakan bahwa tidak boleh meraba bahkan sampai memakan buahnya, karena kalau mereka memakan buahnya mereka akan mati. Namun tiba-tiba ada iblis yang menjelma sebagai ular dan berusaha membujuk dengan menggoda agar kedua manusia itu jatuh ke dalam dosa.
Mengapa kamu tidak memakan buah-buah pada pohon yang ada di taman ini? Apakah Allah melarangmu memakan buah dari pohon pengetahuan ini? Tidak, tidak. Allah berkata kami boleh makan semua hasil tanaman dan buah yang ada di taman ini sampai puas. Tetapi buah dari pohon yang ada di hadapan kami ini, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, kami tidak boleh memakannya. Karena kalau kami memakan buah pohon pengetahuan itu, maka kami akan mati. Hawa, sekali-kali kamu makan buah pohon pengetahuan ini, kamu tidak akan mati. Malah kalau kamu makan buah dari pohon pengetahuan ini, matamu akan terbuka dan kamu akan menadi sama seperti Allah, tahu mana yang baik dan yang jahat. Sungguh hebat dan luar biasa, bukan? Hawa pun tergoda oleh perkataan iblis itu. Ia melihat buah itu tampak sangat enak dan sedap, dan ia mengingat perkataan iblis kalau buah itu akan memberi ia pengertian. Hawa pun mengambil buah dari pohon pengetahuan itu dan memakannya. Ia juga membujuk suaminya Adam untuk memakan buah itu. Sama seperti dia, awalnya Adam tidak mau memakan buah itu karena Adam mengingat perkataan Allah tentang larangan memakan buah dari pohon pengetahuan. Namun Hawa terus memaksa Adam untuk memakan buah itu. Adam pun memakannya karena termakan bujukan istrinya Hawa. Akhirnya aku berhasil membuat kedua manusia itu melanggar perintah Allah. Allah akan marah kepada mereka. Setelah memakan buah dari pohon pengetahuan itu, terbukalah mata mereka berdua. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang telanjang. Mereka pun segera berlari dan bersembunyi di balik pohon dan menyemat cawat daun sebagai penutup tubuh mereka. Tiba-tiba Allah datang dan memanggil mereka saat berjalan di taman itu. Adam, di mana engkau? Hawa, di manakah engkau? Saat kami mendengarmu ya Allah, kami bersembunyi karena kami malu dan kami takut sebab kami sedang telanjang. Siapa yang mengatakan kalian telanjang? Apa yang sudah kalian lakukan? Apakah kalian memakan buah dari pohon pengetahuan yang aku larang itu? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku ini yang membujukku dan memaksaku untuk memakan buah dari pohon yang kau larang itu. Jadi, aku pun ikut memakan buah itu. Ular itu yang membujukku untuk memakan buah itu dan mengatakan,
terkutuklah engkau di antara binatang hutan. Dengan perutmu kamu menjalar, dan debu tanah akan menjadi makanan. Aku akan mengadakan permusuhan denganmu, dan perempuan dengan keturunannya dan keturunanmu. Keturunannya akan melemukkan kepalamu, dan keturunanmu akan melemukkan tulitmu. Kamu Hawa, kau akan mengandung seorang anak dengan susah payah, dan melahirkan dengan penuh kesakitan. Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah sumber itu. Semak bumi dan rumput bumi yang akan dihasilkannya baru, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Dengan berteduh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan menjadi debu. Lalu Tuhan membuatkan mereka pakaian dari kulit binatang, serta mengusir mereka dari Taman Eden, supaya mereka mengusahakan tanah di bumi untuk tempat tinggal mereka dan untuk bertahan hidup di bumi. Itulah kisah awal manusia jatuh dalam dosa.